Oke, selamat sore ya. Oke, jadi ini saya akan melanjutkan kursus saya yang kemarin ya, yaitu CRUD PHP. Kita tahu CRUD PHP itu sangat penting karena C itu melambangkan read, R itu adalah read, kemudian U adalah update dan D adalah delete. Oke, kita langsung masuk saja ke kelas online saya ya. Ini jangan lupa kunjungi web saya di mfahri web ID. Ini kalau mau gabung grup WA saya persilahkan. Ya, oke, langsung saja masuk ke menu kelas online. Oke, oke. Ini ada dua kursus untuk sementara. Kita fokus kita yang di sini CRUD HP. Oke, oke. Ini kursus ini overview-nya dan ini kurikulumnya. Ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan. Kemudian ini video kedua itu adalah menghubungkan PHP dan MySQL. Ini silahkan klik pendahuluan jika Anda belum melihat video sebelumnya ya, jika ingin mengenal PHP. Nih, saya klik dulu. Ya. Jadi nanti gampang ini video semua yang berhubungkan dengan CRUD PHP. Oke. Oh ya, ini agak gemuruh sedikit karena di tempat saya sedang hujan ya. Oke. Untuk video ini yang saya bahas ini menghubungkan PHP. Berikutnya akan materi menyiapkan database, membuat program baru, membuat koneksi ke database dari PHP, halaman indeks, kemudian menampilkan data dari database, input data dari PHP ke database, menghapus data, kemudian update data terakhir. Oke, kita langsung saja fokus ya. Silahkan buka materi kita ini kan adalah menghubungkan PHP dan MySQL. Oke, saya anggap kalian sudah mengerti tentang web server, sudah menginstal exam di tempat kalian. Oke, silahkan masuk ke localhost PHP my admin. Saya langsung praktik saja. Kemudian saya buat database baru, misalnya CRUD PHP ya. Kemudian ini berarti database sudah jadi. Saya membuat lagi folder baru karena saya menggunakan Linux, otomatis di var www.html saya buat file baru dengan nama CRUD PHP. Oke, saya chmod dulu, sudo minr CRUD PHP. Oke, tinggal tergantung kalian kan. Saya langsung menggunakan Visual Studio Code sebagai editor untuk melakukan pemrograman website ya. Oke, nih saya akan menunjukkan bagaimana sih cara menghubungkan PHP ini dengan MySQL. Oke, langsung kita buka folder yang tadi yang saya buat tadi, ini ya, CRUD PHP. Saya oke. Ini file masih kosong, saya buat gini, koneksi saja. Misalnya saya buat koneksi titik PHP. Karena yang saya pakai adalah PHP 7, maka koneksinya juga menggunakan koneksi dari PHP 7. Tinggal kalian sesuaikan saja. Oke ya. Saya langsung saja di sini. Saya ada ingin membuat koneksi seperti ini. PHP ini ya. Kemudian langsung kita buat con karena saya menggunakan PHP 7 MySQLi connect. Oke. Inilah saya senangnya menggunakan Visual Code Studio. Ketika saya mengetikkan coding ini, maka sudah ada rekomendasi apa coding yang selanjutnya. Pertama itu adalah host, yaitu local host. Kemudian yang kedua itu adalah user. User saya itu adalah mfahri kalau kalian root ya. Kemudian password. Kalau kalian passwordnya standarnya adalah kosong, kalau saya ada TK. Kemudian database yang saya gunakan adalah database yang saya gunakan ini adalah CRUD PHP. Oke. Jika seperti ini, langsung kita enter gini. Oke. Kita tes, coba buka localhost CRUD PHP. Saya cek koneksi. Oke, tidak ada masalah nih ya. Oke, saya coba salahkan jika password saya salah. Hanya TI gini. Apa yang terjadi? Ya. Oke, tidak terjadi apa-apa, tapi kita cek apakah ini sudah terkoreksi atau belum. Bisa kita buat coding seperti ini. Jika con
ya. Ini ada tanda seru seperti ini, berarti menandakan koneksi gagal. Kita buat echo koneksi ke MSQL gagal. Oke ya. Selanjutnya bisa kita buat else. Jika ini berarti kita buat koneksi mantap. Oke, kita coba secara refresh ya, koneksi mantap karena benar ya. Nih berarti benar nih, sudah terhubung ke MSQL coding PHP kita. Nih bagaimana jika saya salahkan koneksinya, ternyata saya salah membuat database seperti ini ya, CRUD PHP, maka akan ada tulisan koneksi ke MSQL gagal ya. Jadi sekali lagi saya ulangi codingnya. Saya menggunakan PHP 7, cukup sederhana. Con MSQL localhost mfahri tik crud php jika koneksi bla 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 ini oke ya, koneksi mantap. Oke ya. Oke, ini bisa kita hapus seperti ini ya. Kita coba koneksi ke MSQL masih gagal. Kemudian kita benarkan dulu karena sebenarnya CRUD ini ada strip bawahnya. Oke, saya coba refresh. Tidak tampil apa-apa, berarti ini menandakan koneksi saya sudah benar. Oke. Selanjutnya saya ingin, ini kan sudah terkoneksi nih antara PHP dan database saya. Kemudian saya membuat tabel baru, misalnya anggota ya, dengan ID 4. Saya buat saja ID anggota. Ini contoh cepat ya, nama anggota, kemudian umur, kemudian alamat. Saya buat misal ID tetap integer, nama anggota varchar, umur kita buat integer, alamat bisa kita buat varchar. Ini bisa kita buat 100, ini namanya bisa kita buat 50, umurnya bisa kita buat 10, alamatnya bisa boleh menggunakan tag T. Jangan lupa ID, maka ini harus primary key. Kemudian AI-nya juga dicentang save. Kemudian data ini saya tambah karena saya mau membuktikan apakah data ini bisa tampil ke sini. Oke, kita coba tambah langsung saja di main insert. Nama misalnya Muhammad Ulil Fahri. Umur misalnya 28, alamat Ketapang. Kemudian saya buat lagi Almira Kanza, umur 2, alamat Ketapang. Oke, ada 2 data, saya tambah baru go. Oke, saya cek di browse ada 2 data. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya mengoneksikan ini agar tampil di coding PHP. Oke, kita buat file baru. Jadi file ini jangan dikacau. Kita buat file baru, misalnya file tentang anggota tadi. Oke. Oke ya. Setelah anggota ini kita tinggal buat coding PHP seperti ini. Ya. Setelah itu kita includekan. Apa yang kita includekan? Yang kita includekan adalah coding dari koneksi ini. Jadi langsung saja koneksi titik PHP seperti ini. Selanjutnya langsung kita buat query seperti ini. Query sama dengan MSQLi query. Kata ya, saya menggunakan MSQL ya. Link itu menandakan koneksi yang kita gunakan. Ini adalah namanya variabel con. Maka di sini saya membuat variabel con, koma baru query yang kita gunakan. Oke. Query yang kita gunakan bisa kalian dapat dari sini. Kalian klik anggota ya. Ya, inilah yang namakanku query select from tabel anggota. Saya copy saja, kemudian saya pastekan ke sini. Kemudian tinggal kita lakukan while perulangan. While tampil ya sama dengan MSQLi face array. Jadi kita jadikan array saja. Oke. Kita panggil query ini. Apa yang kita arraykan adalah query ini. Oke, selanjutnya kita buat tanda kurung gini.
baru kita echokan seperti ini. Apa yang mau kita panggil? Misalnya nama anggota, echo nama anggota, ya, kita beri titik, kita beri tampil seperti ini, ya, berarti variabel yang tampil ini. Kemudian kita kasih tanda seperti ini, ya, tinggal kita pilih apa yang ingin kita tampilkan. Saya contohkan, saya ingin menampilkan nama anggota, berarti di sini juga nama anggota. Oke, selanjutnya saya echo lagi biar ada spasi, saya BR gini. Oke, sekarang kita coba jalankan ini, ya, folder CRUD.php, kemudian saya buka anggota.php. Muncul nama anggota Muhammad Ilfahri, kemudian nama anggota Almira Kanza. Berarti coding PHP saya sudah terhubung ke MySQL. Kemudian saya coba tambah manual di sini, misalnya Dinda oke, umur misal 25, alamat Kauman, saya tambah go, ya. Ketika ada data baru, ya, kita coba refresh ini, maka data juga akan secara otomatis bertambah, ya. Jadi begitulah cara menghubungkan PHP dan MySQL. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan cara teknik menyiapkan database yang baik dan benar, sekaligus akan saya berikan contoh program yang relasi, ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk video ini.